kesempatan yang indah. Engkau memberikan kami anugerah, kekuatan, bahkan kesempatan hari ini kami boleh untuk kami bersyukur. Biarlah kami memujikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Biar nama-Mu yang disenangkan Tuhan. Beracara dalam ibadah kami ya Tuhan. Beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar hanya jadi seturut dengan kehendak dan mau-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan yang hadir dan menyaksikan Tuhan ibadah ini. Dan kami sungguh bangga Tuhan Yesus punya Allah setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang mulia. Ini pujian kami Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Untuk kami mau datang kepada-Mu ya Bapa ya Bapa. Yesus, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami tinggikan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi tempat hati Raja kami yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan melawat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami membawa setiap hati kami, setiap doa-doa pengharapan kami, biar kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Bapa ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Tuhan yang juru selamat kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Yang percaya semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau datang ke tempat ini, kita mau datang mau menyaksikan ibadah ini, walaupun teman-teman ataupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama dengan kerinduan hati kita mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan kita akan bersorak untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jiwaku diselamatkan.
pujian kita hari ini. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Kami telah bersorak, kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan memberi damai di hati kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus mengikut akan Engkau. Mencari wajah-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Kami mau mengikut akan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Mengikut
memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan kami yang hadir dan menyaksikan ibadah ini, kami sungguh percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan dibentuk oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan dari hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GSCA Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu pertama bulan Desember ini. Kita sudah memasuki masa Natal. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah teks yang terkait dengan peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Jikalau Alkitab tidak jauh dari jangkauan Anda, mari kita buka bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Judul dari khotbah kita pada hari ini adalah ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Salah satu bapak gereja yang terbesar, Agustinus namanya, uskup Hippo dari Afrika Utara, pernah mempunyai harapan yang amat besar. Sebelum ajal, dia berharap ingin melihat 3 hal ini. Pertama, Roma di puncak kejayaannya. Kedua, Yesus Kristus dalam wujud jasmaninya. Dan ketika Rasul Paulus, ketika ia berkhotbah, kita tahu persis bahwa harapan dari Agustinus ini sudah pasti tak terwujud. Di sini kita berjumpa dengan pengharapan yang tak berimpit dengan kenyataan. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sekarang ini, tentu berharap
untuk dapat menang lagi dalam pemilihan umum di Amerika Serikat tahun ini dan melanjutkan term kedua dari kepresidenannya. Namun kita tahu persis mayoritas rakyat Amerika Serikat lebih memilih rivalnya Joe Biden. Di sini kita berjumpa dengan harapan yang tak berimpit dengan kenyataan, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Teks kita pagi ini, Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, memberikan gambaran sebuah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Para Majus telah menempuh jarak sekitar 1000 km, jarak yang begitu jauh, mengikuti sebuah bintang yang akan membawa mereka di tempat kelahiran Raja Besar. Hati mereka penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Bekal-bekal dan hadiah-hadiah yang terbaik menyertai perjalanan mereka. Setelah berbulan-bulan melewati jalan yang penuh bahaya, mereka berharap dapat menemukan sesuatu yang mereka cari. Namun, alih-alih berjumpa dengan Raja Besar yang lahir di tempat yang bergelimang harta dan kemewahan, mereka menjumpai seorang bayi mungil di sebuah tempat yang sederhana, di sebuah kandang, di sebuah palungan, sama sekali jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka mengikuti bintang yang nan cemerlang dan hanya menemukan sebuah kandang yang sederhana. Sudah pasti mereka terkejut dan bukan tidak mungkin kecewa. Namun yang luar biasa adalah sikap mereka yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan bayi itu di sebuah kandang. Sebuah sikap dan tindakan yang patut kita teladani bersama-sama pada hari-hari ini. Mengapa demikian? Karena masing-masing dari kita, Anda, saya, suatu hari pun bisa jadi berhadapan dengan pengalaman serupa. Berharap berjumpa dengan sebuah istana yang megah dalam tanda kutip. Namun kenyataannya justru terjebak di dalam sebuah kandang kehidupan yang tidak nikmat. Ketika kita mengharapkan kelimpahan, namun yang kita dapatkan kekurangan. Ketika kita mengharapkan kesehatan, namun kita mendapatkan kesakitan. Ketika kita memimpikan kesuksesan, namun kita tersandung dengan kegagalan-kegagalan. Kalau Anda pernah atau sedang mengalami pengalaman-pengalaman semacam ini, dipimpin dalam tanda kutip ke dalam sebuah kandang kehidupan, belajarlah dari orang-orang Majus ini. Ada 3 hal yang bisa kita tarik dari teks yang luar biasa ini. Yang pertama, seperti para Majus ketika berhadapan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus membuka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Allah. Secara fisik, gambaran yang dilihat para Majus jelas kurang impresif, nyaris tanpa kesan. Namun demikian, melalui mata rohani yang terbuka, mereka mampu melihat kemuliaan di balik kehinaan, kemegahan di balik kesederhanaan, keperkasaan di balik kerapuhan di dalam diri Yesus Kristus
sang bayi Natal itu? Apakah kita mampu membuka mata rohani kita ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman di dalam tanda kutip di dalam kandang? Paulus mampu. Itulah sebabnya ketika dia ada di dalam penjara kota Roma, dia sempat menulis kata-kata yang luar biasa. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian? Segala perkara dapat ditanggung oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Ketika dia harus dipenjara, bukan oleh karena tindakan kriminal, tapi oleh karena dia memberitakan Injil. Raja Daud pun mampu melakukan hal yang serupa. Itulah sebabnya ketika dia dikejar-kejar oleh anak kesayangannya yang memberontak, yang mencoba untuk menjatuhkan dia dari singgasananya, dia masih mampu menggoreskan Mazmur 23. Mazmur 23 menurut para pakar ditulis pada saat Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Perhatikan kata-kata yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Pendeta John Maxwell pernah menulis kata-kata indah. Dia berkata, perbedaan di antara orang Kristen yang lemah dan orang Kristen yang kuat adalah sebagai berikut. Orang Kristen yang lemah hanya melihat Allah dalam kebaikan saja. Ketika keberuntungan, keberhasilan berdatangan, orang-orang Kristen yang lemah dan belum dewasa akan berkata, nah, ini pasti dari Allah, karena segala sesuatunya berjalan dengan baik. Orang Kristen yang kuat di sisi lain melihat Allah baik di dalam suka maupun duka. Orang percaya yang dewasa melihat Allah tidak hanya dalam kesenangan dan istana kerajaan, melainkan juga di pekarangan, bahkan di kandang kehidupan. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari para Majus. Ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, mari kita buka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Allah. Hari-hari ini kita berada di dalam masa-masa yang sulit. Kita berada dalam masa-masa yang tidak menyenangkan. Kita beribadah secara online. Jangan biarkan hal-hal ini membuat kita gagal untuk melihat Allah, untuk mengalami kemuliaannya, untuk mengalami hadiratnya. Walaupun kita berada di dalam suasana hidup yang tidak menyenangkan, secara khusus dalam suasana ibadah yang mungkin tidak nyaman, namun baiklah kita belajar seperti orang Majus.
membuka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah ketidaknyamanan kita. Yang kedua, seperti para Majus ketika berhadapan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, marilah kita tetap memberikan yang terbaik yang menjadi milik kepunyaan kita. Berikan yang terbaik yang menjadi milik kepunyaanmu. Dikala kita susah, dikala kita gagal, dikala kita kecewa, ada kecenderungan bagi kita untuk menutup diri kita kepada Allah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Pengalaman menghadapi kandang-kandang kehidupan membawa kita pada egosentrisme yang terwujud dalam bentuk mengasihi diri sendiri dan tak peduli pada yang lainnya termasuk Allah. Itulah yang sering terjadi. Itulah yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita kerap kali berkata, nggak usah mikirin Allah, apalagi melayani Dia. Makin melayani Dia kok semakin susah saja sih. Itu kata-kata yang kerap kali keluar dari diri kita saat badai kehidupan datang menghempas. Kalau cuma gini aja berkatnya, tanpa Allah sih gua bisa. Demikian kata-kata yang keluar dari bibir kita ketika kita berjumpa dengan pengharapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gak usah mikirin orang lain yang susah, mikirin diri sendiri saja begitu rumit. Gak usah menolong orang lain yang menderita, aku sendiri juga sedang menghadapi banyak kerumitan hidup. Itu yang kerap kali menjadi respon manusia ketika mereka dituntun masuk di dalam kandang-kandang kehidupan. Namun tidak demikian dengan para Majus, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Mereka tetap memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk sang bayi, meskipun sang bayi hanya tidur beralaskan jerami. Kita pun seharusnya demikian. Ketika Tuhan menuntun kita ke dalam kandang-kandang kehidupan, ketika kita berjumpa dengan pengalaman harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita seharusnya tetap bersedia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetaplah memberi meski Anda rugi. Tetaplah melayani meski masalah sedang menghadang jalan hidupmu. Tetap beribadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meski harus melalui online. Tetap sembahyang meski doa-doa Anda belum terkabul. Ada sebuah cerita pendek yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama William Sidney Porter. Dia dikenal dengan nama samaran O. Henry. Pada tahun 1905, dia menulis sebuah cerita pendek yang berjudul Pemberian Orang Majus. Cerita pendek ini begitu terkenal dan menjadi klasik. Pemberian Orang Majus mengisahkan tentang pasangan suami istri, Jim dan Della. Pasangan suami istri muda ini sedang hidup di dalam masa-masa yang sulit secara ekonomi. Ketika Natal semakin dekat, pasangan suami istri yang saling mengasihi satu sama lain ini ingin memberikan hadiah istimewa, hadiah yang terbaik kepada pasangannya. Tetapi dana, uang yang mereka miliki tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.
mereka harus bergumul. Jim punya harta yang paling berharga, yang menjadi warisan dari keluarganya. Sebuah jam saku emas. Sementara istrinya, Della, memiliki harta yang tidak kalah berharga. Rambut panjangnya yang begitu indah, yang kerap kali dibangga-banggakan oleh suaminya. Pada saat-saat menjelang Natal itu, untuk memberikan yang terbaik bagi kekasihnya, Jim menjual jam sakunya agar bisa membeli seperangkat sisir yang terbuat dari kulit penyu untuk menyisir rambut sang kekasih, Della. Lalu apa yang dilakukan oleh Della? Della datang ke sebuah salon dan kemudian dia menawarkan rambut indahnya. Dan ketika dia mendapatkan uang hasil penjualan rambut indah itu, yang kini sudah tidak ada lagi karena sudah dipotong, dia membelikan rantai untuk jam saku dari sang suami. Menjelang Natal, mereka bertemu. Jim begitu terkejut karena melihat penampilan istrinya begitu beda. Rambut indah itu tidak lagi menghiasi kepala istrinya. Dan kemudian Jim bertanya, apa yang terjadi? Dan Della berkata, aku menjual rambutku untuk membelikan sebuah hadiah indah untukmu. Bukalah. Jim membuka dan dia kaget karena isinya adalah sebuah rantai untuk jam sakunya. Namun kemudian dia tertawa dan dia berkata kepada Della, aku telah menjual jam saku yang sangat kusayangi itu karena aku jauh lebih sayang kepadamu. Aku telah menjualnya dan aku telah membelikan sebuah hadiah indah untukmu. Silakan dibuka. Dan hadiah itu dibuka dan Del pun tertawa karena isinya adalah seperangkat sisir yang terbuat dari kulit penyu. Sisir itu ada, tapi rambut yang dibanggakan oleh suaminya sudah tidak lagi ada. Saudara-saudara sekalian, kita melihat sesuatu yang luar biasa dari cerita ini. Para Majus, seperti yang kita ketahui, adalah orang-orang bijak yang memberi hadiah-hadiah terbaik kepada bayi yang lahir di dalam kandang domba. Mereka lah yang mempelopori tradisi pemberian hadiah di hari Natal. Dan di dalam cerita ini, di dalam cerita pemberian orang Majus ini, penulis besar William Sidney Porter menggambarkan suasana Natal di antara sepasang muda-mudi yang ceroboh kelihatannya. Namun ada jiwa rela berkorban, ada kasih yang besar satu sama lain. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik kepada yang mereka kasihi. Sepasang muda-mudi ini telah melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meneladani para Majus? Apakah kita bisa meneladani sikap dari Del dan suaminya Jim yang bersedia
memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Meski mereka berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pahit, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya rindu seluruh jemaat El-Roi di dalam masa-masa pandemi ini bisa belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi lebih banyak di dalam hidup kita. Pelajaran yang ketiga, seperti para Majus ketika berhadapan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita tahu persis inilah saatnya harus mengubah arah dari rencana perjalanan hidup kita. Pengalaman di dalam sebuah kandang kerap kali cukup berharga. Di dalam sebuah kandang, para Majus menemukan Sang Mesias. Di dalam sebuah kandang, para Majus menyambut tantangan Allah untuk terlibat di dalam penyelamatan Sang Mesias dari keganasan orang-orang jahat seperti Herodes. Pengalaman di dalam kandang, kita tahu persis akhirnya mengubah arah dari perjalanan para Majus. Mereka tidak kembali ke Yerusalem. Mereka menempuh rute yang lain. Pengalaman di dalam sebuah kandang. Pengalaman pahit di dalam hidup kita seringkali menggemakan suara Allah untuk mengubah arah hidup kita. Rasul Paulus mengalaminya di dalam perjalanan menuju Damaskus. Dia terbanting. Dia berhadapan dengan cahaya yang terang gemilang yang membuat matanya buta dan dirinya tak berdaya. Dia mengalami pengalaman di dalam kandang. Dan pengalaman itu pada akhirnya membantu dia untuk mengubah orientasi hidupnya dari seorang penganiaya, penentang Kristus, menjadi pembela Kristus, menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. John D. Rockefeller, miliarder dan orang terkaya di dunia pada zamannya, mengalami pengalaman di dalam kandang yang membuatnya mengubah orientasi hidupnya. Pada usia 53 tahun, di saat-saat puncak kejayaannya sebagai orang terkaya di dunia, dia menderita penyakit serius, penyakit alopecia. Alopecia telah membuat seluruh rambut di tubuhnya rontok, rambut kepala, rambut alis, bahkan bulu mata rontok semuanya. Tubuhnya lemah. Malam-malamnya diwarnai dengan kegelisahan dan sulit tidur. Tubuhnya mengkerut seperti mumi. Walaupun uangnya banyak, namun sayang dia tidak bisa makan apa-apa kecuali cracker dan susu saja. Dokter yang merawatnya menyatakan bahwa usianya hanya tersisa paling lama 1 tahun saja. Satu malam, dia menyadari bahwa uang bukan segalanya. Dia sadar juga bahwa selama ini dia hidup bergelimang dosa, jauh dari Tuhan. Malam itu dia bertobat dan bertekad untuk mengubah arah hidupnya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk memberikan bantuan kepada gereja-gereja, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita.
Dan dia juga mendirikan Yayasan Rockefeller untuk mendanai penelitian-penelitian yang berguna bagi umat manusia. Menurut catatan, dia sudah menyumbang lebih dari $500 miliar, 500 juta dolar untuk orang-orang yang menderita, untuk tujuan kemanusiaan. Dan sejak hari pertobatannya itu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Hari demi hari, ternyata kondisi tubuhnya bukannya memburuk, justru sebaliknya membaik. Makanan yang dikonsumsinya pun berubah dan semakin bervariasi. Dokter meramalkan hidupnya hanya sampai 64 tahun saja, namun fakta menunjukkan bahwa John D. Rockefeller hidup hingga usia 98 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, hari ini jikalau engkau sedang mengalami pengalaman-pengalaman di dalam kandang kehidupan, mungkin kau perlu merenung. Siapa tahu Tuhan sedang berbicara kepadamu. Inilah saatnya bagimu untuk mengubah orientasi hidupmu. Jikalau hari-hari ini engkau sedang terpukul secara ekonomi, jika hari-hari ini engkau sedang terbaring lemah, jika hari-hari ini engkau mengalami permasalahan yang rumit, cobalah untuk mendengar suara Tuhan. Siapa tahu itu adalah suara yang sedang membimbingmu untuk mengubah arah hidupmu. Itulah 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari para majus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman, dan kami berdoa agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah seluruh jemaat GSI El Roi di dalam masa-masa pandemi ini. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kini saatnya bagi kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Walaupun kita melakukan perjamuan kudus ini secara online, mari kita lakukan dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dan dengan suatu keyakinan bahwa Allah hadir di tengah-tengah perjamuan kudus kita, yang boleh jadi saat ini kita tidak bisa melakukannya secara fisik karena pandemi ini, tapi saya yakin Tuhan hadir di dalam perjamuan kudus kita hari ini. Sebelum unsur-unsur diedarkan, saya ingin mengutip salah satu perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 28. Di sana tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita lakukan uji diri sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan?
Apakah kita benar-benar serius beribadah kepadanya? Jika belum, mari kita mohon pengampunan. Mari kita mohon agar Dia melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Demikian pula kalau kita punya masalah dengan orang yang lain, kita punya masalah dengan orang-orang terdekat kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara seiman kita. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus itu, mari kita selesaikan secara rohani persoalan-persoalan tersebut. Persoalan-persoalan yang menimbulkan sakit hati, akar kepahitan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita mohon agar kasih agape itu boleh mengalir di dalam diri kita, sehingga kita dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk uji diri. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami, terbentang, terbuka di hadapan-Mu. Jikalau Engkau menjumpai ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri kami, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu, dosa-dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Dan sekaligus kami mohon agar Kau melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah seorang dari antara Anda untuk mengedarkan unsur-unsur perjamuan kudus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jika semuanya sudah siap dengan unsur-unsur perjamuan kudus, sekarang angkatlah roti dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Selanjutnya, siapkan cawan dan angkatlah dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan yang berkata,
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Sekarang ambil waktu sejenak. Mari kita mengucap syukur untuk karya Kristus di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di atas Kalvari, untuk darahmu yang tercurah bagi penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih oleh karena karya di Kalvari, kami mempunyai masa depan yang indah di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jikalau hari ini engkau sedang sakit, tumpangkan tangan di atas tubuh yang sakit. Jikalau hari ini engkau sedang berada dekat dengan orang yang sakit, tumpangkan tangan atasnya. Kita tahu bahwa karya Kalvari bukan saja menyediakan penebusan bagi dosa-dosa kita, namun juga kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Seperti firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Mari kita imani akan hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa rekan-rekan kami yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang ditumpangkan, supaya melaluinya kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terwujud. Demi nama Tuhan Yesus, kami meyakini dan menerimanya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
beserta saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ibadah online kita pada minggu pertama bulan Desember ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut Natal. Dan saya yakin Natal tahun ini, meskipun di dalam masa pandemi, kalau kita sambut dengan hati yang terbuka, kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama, saya yakin kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di ujung dari ibadah online ini, kami hendak mengucap syukur kepadamu, karena Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah online ini. Dan kini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat El Roy. Hamba-Mu berdoa agar dimanapun mereka berada, mereka senantiasa terlindungi di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang terpapar oleh COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa supaya berkat-berkat-Mu melimpah ruah di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.